Di negeri Yaman, hiduplah seorang gubernur yang berkuasa bernama Abraha al-Habasyi. Ia berasal dari Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia. Ia diangkat oleh Raja Najasyi untuk memimpin wilayah tersebut. Abraha adalah seorang Nasrani Kristen. Ia ingin menyebarkan ajaran agamanya ke seluruh Jazirah Arab. Untuk mencapai ambisinya, ia membangun sebuah gereja megah bernama Al-Khalis di ibu kota San. Gereja tersebut sangat tinggi dan indah, dengan dinding berlapis emas dan marmer. Ia berharap bangsa Arab akan meninggalkan Ka'bah di Mekah dan mulai berziarah ke gerejanya. Namun, tidak satu pun dari bangsa Arab yang peduli. Bahkan, seorang lelaki dari Arab, dalam beberapa riwayat disebutkan, ada orang yang berasal dari Quraisy, diam-diam masuk dan mengotori gereja itu. Sebagai bentuk penghinaan, Abraha pun marah besar dan bersumpah, Aku akan menghancurkan Ka'bah dengan tanganku sendiri. Abraha pun mempersiapkan pasukan besar, lengkap dengan kuda, unta, dan tentara pilihan. Sebagai kekuatan utama, ia membawa gajah-gajah perang dari Afrika, termasuk seekor gajah besar bernama Mahmud, yang akan menjadi simbol kekuatan dalam penyerangan ke Mekah. Pasukan pun berangkat menuju Mekah, melewati banyak kabilah. Beberapa kabilah mencoba melawan, tetapi kalah. Karena kekuatan dan jumlah pasukan Abraha terlalu besar. Ketika mereka tiba di dekat Mekah, pasukan Abraha merampas harta penduduk, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan pemimpin suku Quraisy dan kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abraha kemudian mengirim utusan ke Mekah dan menyampaikan bahwa ia tidak ingin memerangi penduduk Mekah dan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Ia pun meminta agar penduduk menyerah dan juga menyerahkan diri. Pertemuan Abraha dan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Ia adalah pria yang sangat berwibawa, berpenampilan mulia, dan dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Saat melihatnya, Abraha turun dari singgasananya untuk menghormatinya. Namun, ia terkejut ketika Abdul Muthalib hanya meminta agar unta-untanya dikembalikan. Abraha berkata, Aku mengira kau datang untuk membela Ka'bah, rumah ibadah leluhur kalian. Abdul Muthalib menjawab dengan tenang. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah memiliki Tuhan yang akan melindunginya. Abraha tertawa dan menganggap itu sebagai takhayul. Ia tetap melanjutkan rencananya. Kemudian, Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan menyuruh seluruh penduduk untuk naik ke bukit dan mengungsi, meninggalkan kota suci. Malam itu, Abdul Muthalib dan para pemuka Quraisy berdoa di sekitar Ka'bah. Mereka memohon perlindungan Allah, Tuhan Ibrahim dan Ismail, untuk menjaga rumah suci ini dari kehancuran. Pagi harinya, Abraha bersiap menyerang. Mahmud, sang gajah diarahkan ke arah Ka'bah, namun saat ditarik, Mahmud duduk dan menolak bergerak. Pasukan mencoba mengarahkannya ke utara, selatan, dan barat. Ia mau berjalan, tapi setiap kali diarahkan ke arah Ka'bah, Mahmud langsung berlutut dan tidak mau maju. Ini adalah tanda keajaiban yang pertama. Tiba-tiba, langit menjadi gelap seperti malam. Dari arah laut, muncul gerombolan burung kecil yang belum pernah dilihat sebelumnya. Burung-burung tersebut mereka sebut ababil. Setiap burung membawa 3 batu kecil. 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Batu itu terbuat dari tanah terbakar, yang dikirim langsung oleh Allah. Ketika burung-burung itu tiba di atas pasukan Abraha, mereka menjatuhkan batu-batu itu ke atas para tentara. Batu itu kecil, tapi menembus tubuh, membakar, dan menghancurkan siapa saja yang terkena. Dalam sekejap, pasukan besar itu hancur total, dan tanah menjadi gelap oleh darah dan debu. Abraha sendiri terkena luka parah. Ia melarikan diri bersama beberapa pengawal yang tersisa. Tapi dalam perjalanan kembali ke Yaman, tubuhnya mulai hancur. Ia meninggal dalam keadaan hina dan penuh penderitaan. Ka'bah pun tetap berdiri, tidak tersentuh sedikit pun. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sehingga disebut tahun gajah.